Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat berlindung di bawah tangan kasih-Nya, hari demi hari berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk sesuatu yang sangat serius. Bukan serius saja, amat sangat serius. Jaga imanmu sampai ke garis akhir. Itu pesannya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Cukup menakutkan kami, tetapi kami harus waspada menjaga hidup iman kami Tuhan. Tolong semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang ke-17, Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Amin. Kita langsung mengatakan, kejam sekali lah Tuhan itu ya. Tidak, saudara sekalian. Yang dilihat oleh Tuhan, yang dideteksi oleh Tuhan pada akhir zaman nanti, betul-betul pengangkatan, itu bukan Tuhan kemudian apa? Tidak adil. Tetapi para malaikat yang datang itu mendeteksinya semacam dulu kita pakai untuk deteksi apa? Kepala kita waktu pada masa pandemi COVID-19 itu untuk mencek berapa panas di kepala kita. Kalau terlalu panas, kita harus pulang. Tidak boleh ikut kebaktian. Nah, itu sudah ada gejala apa? Gejala COVID-19. Begitu juga kalau kita bepergian, naik pesawat terbang misalnya, di tempat dicek kita lihat begitu tingginya panasnya, maka kita harus apa? Harus rela untuk tidak jadi terbang. Itu yang dipakai oleh malaikat nanti untuk menceknya. Jadi bukan dia beda-bedakan siapa, tidak. Tapi memang kalau dia bunyi dideteksi begitu, kemudian bunyi tit 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 tit. Nah, itu berarti orang ini orang yang punya Yesus di hatinya. Cek lagi yang satu lagi,
tidak bunyi. Berarti orang itu belum terima Yesus, belum ada Yesus dalam hidupnya. Jadi bukan karena Tuhan kemudian angkat yang satu tinggalkan, yang satu tinggalkan, angkat yang satu tinggalkan, bukan. Mari kita lihat lebih jauh firman Tuhan ini. Yang pertama, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan tinggalkan. Ini suami istri, bukan. Dalam bahasa Yunani menggunakan bahwa itu dua orang laki-laki. Artinya bisa jadi bahwa mereka itu saudara kembar. Tolong perhatikan saudara sekalian. Keselamatan tidak karena keturunan. Ya, sudah bisa saudara kembar seperti kata firman Tuhan ini. Dua-duanya laki-laki di situ. Tidur bersama di satu tempat tidur. Karena mereka sudah kembar. Tapi yang satu sudah terima Yesus, yang satu belum terima Yesus atau tidak terima Yesus, maka kemudian pada waktu pintu anugerah ditutup, maka yang satu itu diangkat oleh Tuhan ke surga, atau ya belum ke surga tapi ke atas awan-awan, dan yang satu ditinggalkan. Saya senang sekali menonton versi Indonesia dari masa pengangkatan itu. Misalnya ada seorang tukang beca, ia sudah terima Yesus, dan yang numpang dia dua-dua itu suami istri belum terima Yesus. Persis sampai ke dekat persawahan yang baru dibajak, kemudian tukang becaknya terangkat ke surga, terangkat ke awan-awan, dan kemudian yang dua orang itu nyungsep ke dalam lumpur bekas sawah yang dibajak. Maksudnya menolong kita bahwa kita memang harus, kata kuncinya bertobat, terima Yesus, dan dilepaskan dari kutuk, sehingga kita kemudian betul-betul pada waktu malaikat menjemput kita semua, saudara sekalian, kita dengan sendirinya terangkat ke surga. Sebenarnya yang lebih seram lagi sebenarnya yang dibuat di luar negeri. Saya sebenarnya mau nonton tapi takut juga, ada perasaan seram juga. Orang naik pesawat terbang, saudara sekalian. Pilot dan kopilotnya dua-dua sudah bertobat, dan kebanyakan penumpangnya, saudara sekalian, itu belum bertobat. Belum terima Yesus. Itu sebabnya saya takut. Ya. Kemudian sudah tahu, ketika diangkat dua pilotnya itu tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan pesawat itu lagi, dan mereka kemudian tenggelam ke dalam laut, mati semua di sana. Film ini dibuat tentu bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengingatkan kita betapa pentingnya iman kita kepada Yesus sepanjang perjalanan hidup kita. Jaga kestabilan imanmu, saudara sekalian. Baik, yang kedua, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bentuk kilangan pada waktu itu untuk gandum pada masa firman Tuhan ditulis itu buat begini. Kilangan yang kecil yang disebut di sini. Jadi satu ibu memasukkan itu ke dalam ke dalam kilangan itu, kemudian ibu yang lain memutarnya. Kadang-kadang mereka bergantian. Apa artinya? Mereka itu adalah sahabat. Buatlah persahabatan saudara dengan orang lain itu merupakan persahabatan yang menyelamatkan. Jangan cuma bersahabat, engkau tidak pernah bersaksi kepada temanmu, sahabatmu yang belum terima Yesus. Ingat itu sekarang. Dan yang terakhir, yang ketiga Ada dua orang di ladang, itu rekan sekerja. Pastikan rekan sekerja sudah mengenal Yesus, terima Yesus. Oh, nanti bagaimana kalau bukan putus hubungan, dia marah? Terserah kalau dia marah. Begitu juga tadi sahabat tadi yang menghilang di batu kilangan. Kalau dia marah sudah bersaksi, ya biarin aja. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi darahnya, kata Yehezkiel 3 dan 33, itu sudah lepas daripada kepalamu. Ingat itu baik-baik.
Sehingga waktu Yesus datang kembali, semua kita ini, para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, dan kami dua di sini juga, kita semua akan diangkat oleh Tuhan ke awan-awan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang kami dengar sekarang. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya setiap pemirsa memastikan diri bahwa kami sudah bertobat, terima Yesus dan dilepaskan dari kutuk. Berkati kami semua Tuhan dengan firman Tuhan ini, sehingga ketika Engkau datang kembali, kami semua diangkat ke awan-awan bertemu dengan Tuhan yang kami kasihi, kami sayang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.